Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wa silatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Hadratul kurama wal julasa'il aiza, para pimpinan, bawa polisi rahimakumullah, semoga panjenengan semuanya menjadi ahli surga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala nyata-nyata masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan ragam banyak sekali nikmat yang tak terhitung. Untung, sangat beruntung Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang walaupun tiap hari kita maksiati tapi tetap ngasih rezeki. Maka salah satu makna dari lafaz la ilaha illallah itu maknanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan yang mampu menampung dosa-dosa hambanya tapi masih tetap ngasih rezeki, illallah, kecuali Allah. Panjenengan bisa bayangkan andaikan yang jadi Tuhan itu teman sendiri, dikhianati sekali dua kali, genap 1 bulan, kira-kira sudah diapakan kita? Wah, harus ditendang. Oleh karena itu, untung yang jadi Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini tema yang diberikan kepada kami adalah akibat tidak mengindahkan peringatan Allah, akibat tidak mengindahkan Allah. Kurang lebih begitu temanya. Orang yang tidak mengindahkan, tidak mau diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu ada sedikitnya nanti akan ada 3 akibat. Semuanya nyaris sama, berangkat dari surah An'am ayat 44. Kalau yang punya HP dan ada aplikasi boleh dibaca. Falamma nasu idza ma dzukiru, afalamma nasu idza dzukiru, ketika seseorang itu tidak mau diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Justru Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu kesenangan. Pintu kesenangan ini persis seperti HP kayak gini ini diangkat. Kalau diangkatnya 5 cm kemudian dijatuhkan, bunyinya apa? Prok. Kalau 5 meter, prak, ya. Kalau 5 km, wah, loro tenan. Maka orang yang disenengkan untuk urusan-urusan dunia itu boleh jadi bukan karena Allah mau ngasih nikmat, justru Allah ngasih istidraj. Jadi istidraj itu orang yang tidak mau diperingatkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, malah justru dibukakan pintu-pintu kesenangan. Kurang lebih seperti itu. Atau di dalam surah Toha disebutkan, di dalam surah Toha nanti saya akan contohkan bagaimana itu Qarun dibikin bahagia luar biasa. Bagaimana kemudian ada satu kisah di dalam surah Kahfi, ada 2 orang ya bersaudara, yang satu namanya Yahuza, yang satu namanya Kurtus. Itu seorang petani yang sangat dibikin sukses oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu secara umum. Sekarang saya persimpel bagaimana orang ketika tidak mengindahkan Allah itu, tidak mengindahkan perintah Allah, maka akan ada sedikitnya 3 akibat ya. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketidakcukupan. Wa ma atathu dunya illa ma kutiba lahu. Kalau bahasa hadisnya begitu. Orang boleh punya apa saja, boleh punya ini itu dan sebagainya, tapi kalau tidak mengindahkan perintah Allah maka dibikin rasanya tidak cukup. Dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu kalau menghafalkan, bukan menghafal, kalau membaca sebelah kanan maka sebelah kiri itu ditutup. Saya pernah ziarah ke tempat beliau. Di mana kira-kira? Oh, Kaligawe, bukan di Mesir ini. Nah, ini bagian kanan
mau dibaca bagian kiri ditutup. Kenapa? Kalau kelirik hafal. Ngelirik tok hafal. Kita ngapal ke Yasin bolak-balik ora karu-karuan. Imam Syafi'i orang yang cerdas sekali di zamannya. Beliau itu kalau dari rumah berangkat ke masjid itu telinganya ditutupi menggunakan semacam kapas atau kain. Kenapa? Karena kalau dibuka itu nanti orang di tengah jalan ngomong apa beliau hafal. Jadi nanti jadi apal regoni Lombok, Brambang dan sebagainya. Saking cerdasnya. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu bukan hanya cerdas tapi analisanya sangat kuat. Beliau multajian itu layeh-layeh. Cara kene yo rebahan. Dapat menemukan sekitar 300 permasalahan fikih. Berikut jawaban-jawabannya untuk orang di masa mendatang. Nah, Insya Allah maka wajar kalau jadi madhab apa Asy-Syafi'i. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kita pun bisa layah-layah seperti ini bisa menemukan 300 masalah tapi tanpa solusi. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu orang yang sangat luar biasa. Satu ketika beliau kedatangan tamu, tamunya bilang begini, "Assalamualaikum ya Imam, Assalamualaikum ya Syekh. Datangnya saya ke sini untuk minta doa, nomor 2 saya minta nasihat. Memang ada apa engkau? Saya ini aneh. Akhir-akhir ini uang banyak sekali, tapi tidak pernah cukup." Ini saya sedang tidak menyindir orang yang gajian awal bulan belum akhir bulan sudah habis, enggak nyindir. Cuman ketoke ana wonge. Nah, ini akhir-akhir ini saya gampang sekali nyari uang tapi justru tidak pernah cukup, selalu kurang dan harus sampai hutang-hutang. Kemudian Imam Syafi'i menganalisa, tadi sudah saya katakan analisa Imam Syafi'i itu nyaris tidak pernah meleset. Beliau itu pria tapi bisa tahu persis siklus darah haid. Nah, ini berarti kan luar biasa. Beliau itu nyurati. Ya, salah satu gubernur zaman itu, karena gubernur zaman itu ini Quran sama hadis itu kalau saya berhukum dengan Quran sama hadis secara langsung bingung ini wahai imam bagaimana. Beliau nulis cara membuat hukum tuh begini, red. Jadi kitab Ar-Risalah berjilid-jilid. Jadi surat tok dari kitab. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi ke tamu tadi itu. Baik. Kalau kau merasa tidak pernah cukup dari rezeki yang Allah bagikan untukmu, kalau boleh aku tanya, jawab saja apa adanya. Bagaimana cara kerjamu? Begini. Kalau siang kamu ngapain? Ini. Kalau malam kamu ngapain? Ini. Bagaimana tentang bosmu? Begini. Baik, siap. Bagaimana gajimu? Katakan beliau jawab 5 dinar gitu ya. 5 dinar. Lah, mulai besok hariannya jangan 5 dinar. Ini hanya umpama saja. Enggak disebutkan nominalnya. Mulai sekarang besok kamu jangan minta gaji 5 dinar, itu tidak akan pernah cukup. Nah terus berapa wahai imam? Kau minta saja 4. Loh 5 enggak cukup, kok malah minta 4? Kamu datang ke sini mau ngapain? Mau minta nasihat, ya sudah itu. Kalau orang zaman dahulu sami'na, nek orang zaman sekarang kiai bulet tok. Kiai bulet iki. Pulang. Begitu pulang betul setelah sekian pekan ya, mungkin seminggu atau 2 minggu datang lagi. Ya imam, aneh ini. Jangankan 4, wong 5 saja tidak cukup. 5 tidak cukup. Bagaimana 4? Nah, terus gimana 4? Ya jelas tidak cukup. Ya sudah, mulai besok kau minta bukan 5, bukan 4, tapi kau minta 3 saja. Ulang. Dan qadarullah setelah sekian hari itu diberikan kecukupan hanya dengan 3 dinar. Padahal kemarin berapa? 4, tidak cukup. Kemarinnya lagi berapa? 5, tidak cukup. Ini kan aneh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Datang lagi, tapi kali ini datangnya bukan dalam rangka mengadu karena tidak cukup. Dia hanya heran saja. 5, 4 tidak cukup. Ini kok 3 malah cukup. Sang imam menjawab dengan sebuah pengibaratan yang luar biasa. Oh, kamu heran ya, kenapa 4 tidak cukup, 5 tidak cukup, 3 malah cukup? Iya. Kamu tahu kenapa? Kurang lebih begini. Beliau kemudian membuka air minum, tapi sebelum saya buat contoh tak minum dulu ya. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ternyata ya segera. Ini sebenarnya masih agak bau-bau tasrek. Tasreknya sudah jauh tapi rasanya kicik rasa poso. Saya lihat yang di sini ini orang soleh semua. Wajah-wajah 3 juz tiap hari. Juz apa, Pak? Ya, gitulah. Ini wajah-wajah jam 2 malam ketoke bangun, kamar mandi, terus habis itu nah. Wis soleh tawadhu mana. Baik, saya lanjutkan. Kata Imam Syafi'i sambil membuka seperti ini. Ini 1 gelas. Kalau saya kasih tambahan dengan 1 sendok, logika umum mengatakan namanya 1 gelas lebih 1 sendok. Betul? Tapi kalau 1 gelas ini, kata Imam Syafi'i, saya kasih tambah 1 sendok air kencing. Jadi berapa yang bisa dimanfaatkan? Enggak ada, dibuang semua. Begitulah. Kalau aku melihat cara kerjamu, kok dapatnya sampai 5 dinar, maka ada hak-hak orang lain di sana. Understand? 1 gelas ditambahi 1 sendok air kencing, jadi berapa? Jadi kebuang semua. Maka tidak pernah cukup. Apabila ada rezeki halal, kok kecampur yang haram, tak pernah akan ada yang cukup. Cetra? Cetra wela-wela? Ini efek pertama. Tapi ada Pak Ustaz, saya punya teman, dia itu ngawur cara kerjanya, dia itu ngawur cara nyari rezekinya, dia itu sembarangan, apa we diuntal, apa we diuntal. Ini kalau kemarin Idul Adha, sebenarnya orang kan dalam bahasa Al-Quran itu la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dengan adanya Idul Adha kemarin itu sebenarnya Allah sedang tidak menghendaki darah dan daging, tapi yang Allah kehendaki adalah bertambahnya takwa. Bertambahnya takwa. Bagaimana cara menambah ketakwaan? Adalah dengan cara menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Apa memang ada di diri kita punya sifat kebinatangan? Ada. Salah satunya adalah serakah. Mau seserakah apapun, yang namanya kambing makannya tetap apa? Rumput. Lah nek menusa serakah, mangan apa kira-kira? Wah, yang ngeri apa? Bisa aspal, bisa ban, bisa apa lagi? Koncone dhewe. Ngono sana. Baik. Kembali lagi ke tema. Ada teman saya itu, wah ngeri, uangnya banyak. Dia enek duit ketoke ora diitung, Pak Ustaz. Lah terus timbang saking ngokae, kena nggo selimutan no. Ganti mobil jangan kaya ganti sandal, sak senenge ngono kae. Wes luar biasa. Anaknya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya juga. Jenengan lo sing ngomong gitu ya. Nah, luar biasa. Kok bisa seperti itu? Padahal dia kerjanya ngawur. Lah sholat dah, sholat ke sailinge. Sailinge. Kadang gelem sholat yo luar biasa. Jam 7 nu gelem sholat. Oh, sholat apa itu? Subuh campur duha. Kawanan lillahi. Tapi kok nyatane duitnya oke. Hartanya banyak, mobilnya banyak ini dan sebagainya. Maka ini kita menggunakan apa yang ada di surah Thaha. Di surah 2 disebutkan jelas sekali dalam surah Thaha. Waman a'rada an dzikri, siapa orang yang dia tidak mau diperingatkan ya, dengan peringatan-peringatanku. Au kama kata para ahli tafsirnya, ahli tafsir agak beda-beda menafsiri ini. Maka fa inna lahu ma'isyatan dongka. Mau tidak mau, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, orang tersebut diberi penghidupan yang sangat sempit. Sempit piye Pak Ustaz? Nyatane longgare ra karuan. Dek meh tuku apa dan sebagainya. Nah, inilah perlunya ngaji tafsir. Di dalam Muyassar disebutkan, Ibnu Katsir disebutkan, menafsiri ayat yang tadi saya sampaikan di surat Thaha, ternyata yang disempitkan itu boleh jadi adalah dalamnya, sementara luarnya dibikin seperti orang bahagia. Alias ini sebenarnya lebih menyengsarakan. Orang lain yang ngelihat itu, masya Allah senengnya ra karuan wong kok urip ora enak ra karuan. Tapi dalamnya itu dibikin kropos habis-habisan.
Logika yang paling gampang, ini persis seperti sesuatu yang keluar dari dubur anak Adam. Jadi di dalam tasawuf itu ada istilahnya namanya rezeki, ada istilah namanya ampas rezeki. Diulangi Pak, ada istilah namanya apa? Rezeki, ada istilah pula namanya apa? Ampas rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu adalah apapun pemberian Allah untuk fasilitas manusia sebagaimana ia diciptakannya. Manusia diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Berarti setiap ada apapun itu uang, aset atau rumah, mobil dan sebagainya, kok di sana ada nilai-nilai ibadah, maka itu namanya rezeki. Tapi kalau tercerabut dari nilai-nilai ibadah, justru ada dosa di sana, namanya bukan rezeki, tapi apa tadi? Ampas rezeki. Dia tercerabut dari hal inti. Persis seperti ampas itu loh yang keluar dari tubuh kita itu. Namanya apa itu? Mosok ngomong tai kan yojo ya. Oh, sekadung. Wis pokoke kuwi lah, kita sensor. Lah itu ditepungi, Pak. Jenengan bisa bayangke kan? Itu sing kuning metu saka mburi itu terus ditepungi. Maka orang lain yang melihat ini seperti pisang goreng crispy. Jobone. Nah, inilah orang yang a'rada an dzikri, tidak mau diperingatkan oleh Allah. Dia hidupnya sak senenge dhewe. Itu secara zahir dibikin kayak pisang goreng crispy, tapi jerone apa mau? Aja dibaleni wis. Itu kira-kira bagaimana ya Allah? Sehingga kalau ada orang dia ora gelem salat, sing penting jarene sugih, maka ngumpulnya duit itu bukan sedang mengumpulkan rezeki, tapi sedang menggoreng apa tadi? Jenengan bilang ya, ditepungi ngono ya, bareng-bareng ya, pen sampai rumah itu masih ingat kalau ada orang dia itu suruh sholat ndak mau, geleme golek duit tok sampai okeh. Duit memang terkumpul, tapi sebenarnya itu bukan sedang mengupayakan rezeki, tapi sedang goreng apa tadi? Ditepungi. Ada orang jualan, saking pinginnya laris sampai ngapusi, sampai ngambil hak orang lain, maka itu bukan orang yang sedang mengupayakan kekayaan rezeki, tapi orang itu sedang goreng apa tadi? Ditepungi. Alias apa? Dia sedang membikin orang lain berdecak kagum, tapi sedang membikin dirinya sengsara. Ya. Masya Allah. Jadi malah luwih rekoso. Mobile akeh, omahe akeh, asete nang ndi-endi, orang ngelihat itu decak kagum luar biasa. Saya kasih contoh yang keseharian wis, ndak usah jauh-jauh sampai bangsa-bangsa kaya koron dan sebagainya. Di pondok itu sekitar 5 tahun yang lalu, berarti pondok kala itu belum terbangun, masih berupa tanah sama emplek-emplek. Begitu datang seorang teman, karena saya sering ngisi di kantor-kantor besar, urut sini ke sana itu nyari semuanya, sudahlah urut Simpang 5 sampai Tugu Muda juga sudah. Datang itu orang dari ya biasa nek wong sugih kan anggar kota gede kan duwe omah toh. Dan saya sudah izin sama beliaunya untuk saya ceritakan asal tidak nyebut merek gitu tok. Saya cerita di mana-mana buat dakwah enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, biar orang tahu. Jangan sampai terjadi seperti saya. Nah, satu ketika dia datang ke pondok untuk di WA itu bilangnya mau datang sendiri, ternyata dia datang sama keluarga. Dan ini memang orang haya. Mobil wapi, ini tetap mobil secara iki 1 miliar lebih lah. Orang kaya kan sak medun mobilnya barang wis gaya toh. Nganggone remote lah pokoknya. Nek perlu mlaku nganggo remote lho, mlaku nganggo remote nek perlu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ternyata hanya sebentar ceritanya. Tidak lama. Dia bilang saya mau curhat lama, ternyata hanya sebentar. Habis itu pergi bareng terus WA. Saya mohon maaf tadi saya nggak jadi curhat. Kenapa? Karena saya tidak enak ada keluarga. Lalu memang gimana tuh Pak? Ya tadi sudah saya ceritakan kalau saya itu punya kurang lebih bisnis nyaris di seluruh kota besar ya. Nah,
saya punya ini itu dan sebagainya. Pokok kalau nyari duit itu gampang, nyari rezeki gampang. Yang sulit itu adalah hidup normal. Ya. Loh memang kenapa tuh? Ini password pertama jenengan mesti iso ngetok-ngetok ya. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, sebenarnya hukum bunuh diri itu gimana? Aku tak takon Pak karo jenengan. Ana wong sugih ora karuan tapi takon hukum bunuh diri kira-kira wong ayem apa wong mumet kuwi? Mumet lah. Mumet asli mumet. Mumet sing luar biasa. Pertanyaan pertama. Ya saya jelas bilang haram ya, tidak boleh bunuh diri, tidak boleh orang putus asa. Kemudian yang nomor 2, saya itu punya penyakit. Saya kira penyakitnya apa, kanker atau apa begitu? Enggak. Penyakitnya itu dia selalu mencintai istri. Loh itu apa itu Pak? Istri orang. Jadi anggar duwe karyawan bojone ayu kita wis seneng. Itu penyakit enggak bisa dihilangkan. Ya Allah ya Rahman. Setelah kita bicara panjang lebar di chat itu luar biasa. Oh alah, ternyata dia sedang tidak mengupayakan rezeki tapi sedang goreng apa tadi? Kurang serem Pak. Goreng apa tadi? Ditipungi. Orang lain, karyawan-karyawan dia, tetangga dia ngelihat kayak orang ini pisang goreng crispy. Tapi kenyataannya apa? Mumet karuan. Bagaimana tidak mumet? Ya. Piye kon ora mumet sing ana karyawan malsuno tak anake dilelah kena narkoba bojone. Saya bilang, lho sing selingkuh jenengan, wah ternyata istri saya juga sama. Lah terus sak omah tapi duwe pasangan dhewe-dhewe apa ya ora mumet ngene Pak. Tapi duitnya oke. Duitnya oke tapi nek uripe kok ngono piye? Masya Allah. Jangan bisa bayangkan kalau air ini Pak, jangan lihat semuanya. Manusia itu pada saat dilahirkan itu terdiri dari 2 unsur, betul. Unsur jasad kemudian ditiupkan kepadanya apa? Saya ulangi, unsur jasad kemudian ditiupkan kepadanya apa? Berarti dalam diri kita itu ada 2 dimensi. Dimensi jasad yang dibutuhkan minum. Semakin minuman itu bersih, jasad kita semakin bersih. Dimensi ruh yang dibutuhkan adalah kehalalan minum ini. Semakin bersih maka ruh kita bersih. Dilalah anak gampang dikandani, bojo gampang dikandani, ora kaken peting. Tapi kalau ruh dari air minum ini ternyata ini adalah hak-hak orang lain di sana. Semakin kotor, semakin haram, maka yang akan berpenyakit pun ruh. Mbok kandhani ping 1000 yo tetep angel. Diri kita dinasihati ya sulit, digawa ming masjid wis ora kerasan-kerasane blas. Gawa nggon sing apik-apik ora kerasan-kerasane blas. Gawa sing elek, nah dadi banget. Malah kangen. Iki anggar akhir bulan ora nyanyi iki ora dadi iki. Jadi bawaannya mau ke sana terus. Kenapa? Karena setiap makanan kita, setiap pakaian kita, setiap papan kita itu punya 2 dimensi. Sebagaimana diri kita pun punya 2 dimensi. Dimensi jasad, makanannya fasilitasnya jasad. Dimensi ruh, makanannya fasilitasnya ruh. Nek bersih, jadinya bersih bikin sehat jasad itu kalau jasad. Kalau ruh bikin sehat itu ruh. Kalau kotor, ya bikin kotor. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cetra wela-wela Pak, ini teori Quran Pak. Ada 2 cara membuktikannya. Itu yang haram-haram dihindari, insya Allah kita selamat. Amin Allahumma. Yang nomor 2 cara membuktikan kebenaran Al-Quran, lakukan sekalian. Gue nek kejelungup-jelungup datang ke pondok lah terus aku tak bilang wis marem Pak. Wah sebenarnya. Oleh karena begitulah. Kemudian yang nomor 3. Jadi kalau kita simpulkan yang paling ringan tadi apa? Tidak pernah cukup. Orang yang tidak mau mengindahkan perintah Gusti Allah yang pertama apa? Tidak pernah cukup. Yang nomor 2, dibikin dohirnya hebat, dalamnya bobrok. Naudzubillahimin. Jadi persis seperti orang goreng apa tadi? Ditipungi. Sing liya ndeloke kaya pisang goreng crispy, jebule rasane piye? Ana sing muni getir kaya iso nyicipi. Nah, nomor 3. Baik, saya percepat ini. Ngaji durke aja kesuwen nanti makruh. Nah, wis cepat aja. Nah, 5 menit. Yang nomor 3 adalah ini yang paling parah, Pak. Ini benar-benar yang paling parah. Ini yang paling ngeri luar biasa.
Dan di dalam Al-Quran disebutkan fasiru fil ardi, dan kalian jalan-jalanlah di belahan bumi. Fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ada redaksi mukadzibin, ada mujrimin, ada redaksinya beda-beda. Lalu lihatlah bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang sulit dinasihati. Saya alhamdulillah qadarullah tadi cerita sama Pak Soleh itu memang bong Soleh ya. Tadi cerita sama Pak Soleh, ya pokoknya jalan-jalan lah ya. Saya pernah nyaris jalan-jalan ke negara-negara di mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mulai dari tadi saya bilang Korun, tak parani Pak, ternyata yus orang mung ziarah Wali Songo tok. Ziarah Wali Songo ya penting, iki ziarah sama Korun. Kotanya namanya Kota Fayum. Kota Fayum, dia kalau hujan itu kurang lebih 4 tahun sekali Pak. Dia jadi syukur banget iso dan nang ini sering. Dan 4 tahun sekali itu pun nggak lebih dari 1/4 jam kata orang sana. Itu di Kota Fayum itu ada danau. Danau itu namanya Danau Korun. Disitulah dulu Korun dibenamkan bersama harta-hartanya. Anai ono wong nemu duit nang kali gawe jare muni nemu harta. Itu hanya menunjukkan bahwa Korun itu imamnya orang-orang sugih sing ora bener, kurang lebih begitu. Ya, di sana diceritakan sama guide-nya itu, walaupun saya sudah baca Quran tapi saya hanya membenarkan apa yang diceritakan oleh guide-nya itu. Korun itu ya memiliki sesumbar yang luar biasa. Dia kalau keluar rumah itu menggunakan pakaian yang paling mewah. Kemudian disebutkan dalam kitab tafsir-tafsir itu beliau kalau keluar rumah itu ajudannya saja 4.000. Ya, pelayannya itu ada 600, 300 laki, 300 perempuan. Berarti koyo ngopo sugi. Di dalam bahasa Al-Qur'an itu kekayaannya itu sampai kunci perbendaharaannya itu berat sekali dibawa oleh orang-orang yang kuat. Ini kan bahasa Quran. Kalau bahasa ahli tafsir menyebutkan nek digawe zaman kini ya kurang lebih duitnya nek dihitung nang deposit mumeti tukang ngitung nantian, kurang lebih begitu. Berat bagi para penghitung. Asetnya itu sangat menyulitkan untuk orang yang menjaga dan merawatnya karena nang dindi ono. Wis ora kurang apa-apa. Lah Korun dia punya sesumbar yang kutub utara dan kutub selatan dengan Nabi Sulaiman. Kalau memang kita harus memilih kaya, menjadilah orang kaya sebagaimana Nabi Sulaiman. Amin Allahumma. Kalau Quran mengatakan wa ma utitum illa min ilmin indi, ya, di dalam bahasa Al-Qur'an ada bahasa sekian banyak, saya daripada keliru ini ada redaksi-redaksi yang beda-beda. Di dalam Al-Qur'an ada bahasa innama utituhu ala ilmin indi, ada redaksi yang lain lagi. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku entuk singkong ini oke. Saya dapat kekayaan yang sedemikian rupa itu memang karena saya ini hebat. Jaringan saya, sistem saya, marketing saya, tim saya, jabatan saya, kata-kata saya akrab. Dinasihati sama Nabi Musa tidak mau, padahal Nabi Musa masih hitungan sedulur. Hasilnya Korun diapakan? Semuanya sepakat, Korun dibenamkan bersama para punggawa-punggawanya dan hartanya. Itu Korun. Itu dari golongan yang agak cenderung ke pedagang. Kalau dari golongan yang agak cenderung ke rich breeder atau petani, itu ada namanya Kurtus di dalam surah Kahfi. Surah Kahfi itu ada 2 tokoh, 2 bersaudara yang namanya Yahuza sama Kurtus. Yahuza bolak-balik ngilik, ojo kok ngono to kuwi, sing baik to nek karo Gusti Allah ki, ayo mbok ngabekti sing apik, dadi wong sing apik. Kurtus enggak mau. Dia punya 2 perkebunan yang dikelilingi oleh di tengah-tengahi oleh sungai yang sangat luar biasa, dikelilingi oleh pepohonan yang sangat rindang. Itu kekayaan yang bernama, Masya Allah, apa tadi? Nah, ya kok saya lupa dong.
Rich breeder itu bahasa Indonesianya apa? Petani ya. Pertanian yang sangat dikuasai oleh Kurtus. Jadi nganti petani-petani kabeh itu tergantung dia. Seluruh petani bahkan makanan orang seluruh kota itu tergantung dia. Kurang kuasa kaya ngopo. Habisnya apa? Kalau koron tadi dibenamkan di bumi, kalau Kurtus itu disambar bledek rampung kabeh. Nauzubillahi min. Ini saya belum cerita terkait peternak. Belum cerita terkait penguasa, belum cerita terkait apapun yang ada dalam Al-Quran. Nyaris semuanya itu luluh lantah. Lah yang paling parah itu yang nomor 3, ditunggu tekan akhirnya. Maka siapa yang sedang diistidraj, dulu itu pernah duwe mobil telu, omah loro tapi jarang ning masjid. Barang digawe bangkrut terus jadi kenal masjid, kenal ngaji, alhamdulillah. Belum terlalu tinggi sudah dibanting. Cetak. Siapa yang kemarin kaya wis rada lumayan kok akhirnya terus digulung karo Gusti Allah dadi kenal ngaji, kenal masjid, anake dipondokke, asaku wis pengin ku anak sing saleh salihah wis. Anakku nek iso ana sing mondok, ana sing hafal Quran. Biyen wis tau sukses terus digawe ngongleng-ngongleng ngono kuwi. Alhamdulillah. Ini berarti baru 5 cm. Nek sing wis parah sing nanti 5 km loro tenan. Fir'aun itu sebenarnya berulang kali mau tobat, tapi karena terus ditunda, akhirnya pas tobatnya pas apa? Fir'aun itu pas tobat, pas mau mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, pas posisi sudah ada di laut merah, seseli pisan sama malaikat ora sida tobat. Ya. Ini kok jadi minal doplongin kan? Ya, udah itu dulu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, kalau memang kita harus kaya, jadilah kaya seperti Nabi Sulaiman. Bagaimana cara kaya Nabi Sulaiman? Mulailah dengan katakan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Seringlah berkata kepada HP, ini adalah anugerah Allah agar aku semakin syukur, agar aku semakin taat. Tempel itu mobil. Kau adalah anugerah Allah agar aku seluruh keluarga semakin syukur, semakin taat. Katakan itu pada rumah. Rumah. Kau adalah anugerah titipan Allah agar aku seluruh keluarga semakin syukur, semakin taat. Katakan kepada kesehatan kita, kesehatan ini adalah anugerah Allah agar kita semakin apa? Syukur, semakin apa? Taat. Katakan itu sesering mungkin, maka Allah akan mulai memberikan rezeki yang mudah, sebagaimana bukan koron tapi sebagaimana siapa? Nabi Sulaiman. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikat tawwabin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau terima taubat kami. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua min ibadikas sholihin, menjadi hamba-hamba Engkau yang diri kami dan seluruh keluarga kami semakin hari semakin soleh, semakin taat, semakin takwa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal marzuqin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau titipi rezeki, rizqan halalan ya Allah, rizqan halalan ya Allah. Jauhkan dari kami yang haram ya Allah, dekatkan kepada kami yang halal ya Allah. Mampukan hati kami memilih hanya yang halal ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan walau sejenak berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.